Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan bagi kita semua. Salam literasi. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama aku Utki Demulika dari SMA Negeri 1 Limbangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resensi yang saya buat, yang berjudul Makna Kehidupan yang Tersembunyi dalam Rasa Manis, yang diangkat dari novel Pasta Kacang Merah. Novel Pasta Kacang Merah ini ditulis oleh Dorian Surugawa, yang memiliki nama asli Tetsuya Akikawa. Ia lahir di Jepang, Tokyo, 1962. Ia seorang penulis, musisi, dan penyair asal Jepang. Dorian Surugawa mulai populer di dunia melalui karya novelnya yang berjudul Pasta Kacang Merah. Ia pernah menempuh pendidikan di Waseda University dengan mengambil jurusan filsafat timur. Selain karya novelnya yang berjudul Pasta Kacang Merah, ia juga memiliki karya lain, contohnya seperti Mengapa Orang Meksiko Tidak Menua dan Mati, dan lain sebagainya. Novel Pasta Kacang Merah berhasil diterbitkan di Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama Jakarta pada tahun 2022. Novel yang saya baca sendiri termasuk dalam cetakan ke-8 yang dicetak bulan Juli tahun 2024. Novel ini memiliki ketebalan 240 halaman dan ukuran 20 cm dikali 13 cm. Novel ini juga memiliki nomor ISBN, yaitu 978-602-066-5078. Novel ini diterjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia oleh Astri Prativi Wulandari. Novel Pasta Kacang Merah menceritakan seorang pemuda Jepang bernama Sentaro. Ia kehilangan semangat hidupnya dikarenakan memiliki catatan kriminal di masa lalu. Ia memiliki kebiasaan buruk, yaitu mengonsumsi alkohol. Ia bekerja di kedai makanan yang menjual dorayaki. Kedai tersebut bernama Doraharu. Kehidupan Sentaro mulai berubah ketika Tokue, seorang wanita parubaya, datang ke dalam kehidupan Sentaro. Ia membantu Sentaro membuat pasta kacang merah. Dengan cara memasak Tokue yang berbeda, Tokue selalu memperhatikan detail kecil, ketelitian, dan menggunakan perasaan saat membuat pasta kacang merah. Seakan-akan Tokue menghargai setiap butir pasta kacang merah. Melalui cara membuat pasta kacang merah yang sederhana itu terselip makna kehidupan, di mana Sentaro mulai paham apa arti kehidupan, bagaimana cara penerimaan diri, dan pengelolaan perasaan. Makna kehidupan mulai terlihat melalui perjalanan dua tokoh ini. Melalui rasa manis dalam pasta kacang merah. Rasa manis bukan hanya sekedar rasa manis, tetapi bagaimana cara kita mendapatkan rasa manis tersebut melalui proses yang panjang. Sama halnya dengan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak akan datang secara instan. Novel ini juga mengangkat isu sosial mengenai stigma masyarakat atau perlakuan masyarakat terhadap orang yang terkena penyakit tertentu. Penulis menyampaikan secara halus bagaimana seseorang tersakiti perasaan batinnya melalui stigma. Namun, melalui karakter Tokue, kita diajak untuk belajar bahwa setiap orang patut dihargai dan dianggap ada. Novel ini juga memiliki kekurangan, yaitu tidak memiliki daftar pusaka. Font yang digunakan dalam penulisan suara Sentaro terlalu tipis, sehingga cukup sulit untuk dibaca sebagian orang. Alurnya lambat, sehingga kurang cocok untuk beberapa orang. Selain itu, Pasta Kacang Merah juga memiliki kelebihan. Kekuatan dalam cerita ini terletak pada alurnya, yang sederhana tapi menyentuh dan penuh makna, serta memiliki cover yang menarik. Bahasa yang digunakan cukup mudah untuk dipahami dan dapat dinikmati segala usia karena mengangkat topik yang tidak terlalu berat. Lalu, menggunakan gaya bahasa yang sederhana, puitis, dan menyentuh. Penulis dapat membangun suasana hangat di tengah-tengah cerita yang tergolong menyedihkan. Alur tergolong lambat. Penulis mengajak pembaca agar menikmati setiap peristiwa yang ada dan menikmati percakapan dan perbincangan yang ada dalam novel. Setelah membaca keseluruhan novel, pembaca akan terbawa suasana dalam cerita, di mana mengekspresikan kebahagiaan dan diakhiri dengan kesedihan mendalam. Yang dapat kita simpulkan dari novel ini, yakni mengandung pesan yang mendalam tentang kehidupan. Novel ini cocok dibaca oleh orang yang senang dengan cerita penuh makna. Melalui kisah Sentaro dan Tokue, kita diajarkan bahwa setiap orang patut dihargai dan dianggap ada. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai resensi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.